Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mesias, Anak Allah. Cerita yang baru saja kita baca atau ayat yang baru saja kita baca, ini adalah ketika Yesus dan murid-murid tiba di Kaisarea Filipi. Dan ketika mereka tiba di Kaisarea Filipi, Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, aku ini Elia, Yeremia, nabi yang akan datang. Tetapi menurut kamu, apa katamu tentang aku?" Maka ayat kita tadi, Simon Petrus langsung menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan cerita atau narasi kita ini, maka pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ini bukan terjadi dalam bait Allah, tapi ini terjadi di luar bait Allah, mungkin di tengah-tengah kota Kaisarea Filipi. Lalu saudara, mengapa sehingga Yesus bukan bertanya kepada murid-muridnya di dalam bait Allah, bukan bertanya di dalam kelompok mereka, tapi Yesus justru bertanya kepada mereka di tengah kota atau bukan di bait Allah? Saudara, kalau kita mengakui Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias anak Allah yang hidup, kalau mengaku dalam gereja, bukankah itu sesuatu yang mudah? Bukankah itu sesuatu yang gampang kalau kita mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup di tengah-tengah komunitas kita? Tapi Yesus ingin melihat pengakuan dari murid-muridnya, bukan di dalam bait Allah, bukan di dalam komunitas, tapi di tengah-tengah masyarakat yang agamanya berbeda-beda. Saudara, lalu bagaimana kita, saya dan saudara di zaman modern ini, kita mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup? Yang pertama, kita bisa mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup di dalam keadaan Indonesia seperti ini. Bagaimana kita mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup di dalam keadaan kemiskinan? Artinya, kita ketika mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup di dalam keadaan kemiskinan seperti sekarang ini, maka kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang berkekurangan, dan kita juga harus belajar untuk hidup hemat. Lalu bagaimana? Yang kedua, kita mengaku Yesus sebagai anak Allah yang hidup untuk sebuah keadaan atau ketidakadilan. Kita mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup di tengah-tengah ketidakadilan adalah bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh suka terhadap ketidakadilan. Kita harus tidak tenang ketika melihat kebenaran diobok-obok. Kebenaran haruslah tetap kebenaran sekalipun langit runtuh. Itu satu bukti bahwa kita mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup di tengah-tengah radikalisme seperti saat ini. Ada 3 sikap yang bisa kita lakukan di tengah-tengah radikalisme seperti ini. Yang pertama adalah eksklusivisme. Yang tidak seagama, yang tidak sekeyakinan, libas, singkirkan, hancurkan. Sikap yang kedua adalah pluralisme. Semua agama sama, semua agama tujuannya satu. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Surgamu belum tentu adalah surgaku. Dan sikap yang ketiga adalah inklusivisme. Bagaimana kita di dalam hidup ini, kita hidup damai dengan semua orang, hidup rukun dengan semua orang, bertoleransi dengan semua orang, tapi tidak kehilangan jati diri sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara, di tengah-tengah radikalisme seperti ini, di tengah-tengah Indonesia dengan keadaan yang seperti sekarang ini, beranikah saudara di tengah-tengah masyarakat dengan agama yang berbeda-beda, dengan agama yang bermacam-macam, dengan radikalisme yang berkembang pesat seperti saat ini, di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, masyarakat yang bobrok seperti itu, beranikah saudara berkata dan mengakui Yesus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup"? Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar satu pembicaraan Yesus dan murid-murid di Kaisarea Filipi. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia menurut mereka? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami juga belajar dari firman ini. Dan di tengah-tengah dunia yang bobrok, di tengah-tengah radikalisme ini, kami juga berani mengakui Engkau sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.